Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Febrianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ibadah maliyah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah atau ibadah harta merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam ibadah maliyah. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib dan ketentuannya sudah termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ada 5 unsur utama dalam zakat, yaitu sebagian harta, tidak seluruhnya. Harta yang dizakati adalah harta yang khusus atau telah ditentukan, misalnya harta perdagangan atau tizaroh. Ada ketentuan yang khusus dalam standar ukuran, misalnya harta perdagangan adalah 2,5% dari modal. Sebagian didistribusikan pada waktu tertentu, misalnya zakat fitrah atau zakat emas sebagai simpanan. 5. Zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan. 2. Infak. Infak merupakan istilah untuk ibadah harta yang hukumnya wajib, tetapi ketentuannya tidak dibuat oleh Allah dan Rasulullah. Infak berasal dari kata nafako yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, dan lain sebagainya. Infak ini dia standar ukurannya tidak ditentukan, waktu penunaiannya tidak ditentukan juga, dan mustahiknya tidak terpaku, sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Kemudian, 3. Sodakoh. Sodakoh yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sodakoh yang wajib tetapi standar pelaksanaannya tidak ditentukan disebut infak. Sodakoh yang sunat disebut dengan kata sodakoh itu sendiri. Sodakoh itu bisa berupa barang-barang, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. 4. Fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia untuk mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadahnya yang telah dilewatkannya. Hukum fidyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 adalah wajib apabila, contohnya, perempuan hamil atau perempuan yang sedang menyusui. Yang bersangkutan boleh memilih antara qada, saum, atau fidyah. Pembahasan selanjutnya atau yang ketiga adalah urgensi ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangatlah penting dilihat dari berbagai segi, antara lain 1. Membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezoliman terhadap kaum fakir miskin. Kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi orang-orang yang memerlukan atau bagi orang-orang yang kurang mampu. Pembahasan yang keempat yaitu hikmah menjalankan ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa banyak sekali berkah, baik kepada orang miskin sebagai penerima maupun orang kaya atau para agnia. Di antara hikmahnya yaitu bagi si kaya tadi membersihkan hartanya dari kotoran kebakilan, kekejaman, keserakahan, kezaliman, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu bisa membersihkan hati dari penyakit kikir, rakus, tamak, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Pembahasan yang kelima yaitu makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak harta
harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana beribadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan orang yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.